Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Haris Makarim Pura, PM 191705105. Di sini saya akan menjelaskan pengantar teori komputasi. Jadi saya akan membahas 3 bahasan, yaitu ada teori komputasi, ada bahasa reguler, dan ada operasi bahasa reguler. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Teori komputasi dibagi menjadi 3 bagian. Itu ada otomata, ada komputasibilitas, ada kompleksitas. Teori komputasi otomata adalah teori yang mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan teori otomata, yaitu grammar. Teori komputabilitas bertujuan memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Ada juga kompleksitas bertujuan mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Lalu ada model komputasi. Pertama ada FSA atau FSM, ada Boston Automata, dan ada Turing. Pertama, Finite State Automata atau FSA dan Finite State Machine atau FSM. SFM berupa suatu mesin yang tidak memiliki output. Nah, FSM ini yang tidak mengeluarkan output ini dikenal dengan FSA. Secara formal FSA dapat didefinisikan sebagai tuple 5. Itu ada K, VT, M, S, Z. Di mana K adalah himpunan hingga data, lalu VT adalah simbol input alfabet, lalu ada M yaitu fungsi transisi, ada S untuk state awal, Z untuk himpunan data penerima. Jenis FSA ada DFA dan NFA. DFA adalah Deterministic Finite Automata dan NFA adalah Non-Deterministic Finite Automata. PDA atau Boston Automata. PDA adalah mesin otomata yang memiliki kendali masukan yang menggunakan teknik LIFO atau last in first out untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin. Dalam melakukan proses penerimaan input, PDA menggunakan memory stack. Sebuah PDA dinyatakan dengan 7 tuple. Pertama ada Q, himpunan state, sigma sebagai simbol input, ada T state, delta fungsi transisi, S state awal, F state akhir, Z dan Z untuk top of stack. Ada mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Lalu ada di bidang computing, itu menurut ACM Computing Circular ada 2005 bagi bidang computing menjadi 5 domain, yaitu ada computer science, software engineering, ada information system, computer engineering, dan information technology, di mana computer science berfokus pada kajian aspek teoritis dan algoritmis hingga aplikasinya. Lalu ada information system, itu berfokus pengintegrasian solusi teknologi informasi dan proses bisnis untuk menemukan kebutuhan informasi bisnis dan interface. Lalu ada software engineering, fokus pada pengembangan analisis, desain, implementasi, pengoperasian, dan pemeliharaan perangkat lunak secara sistematis dan struktur. Ada computer engineering, berfokus pada desain, konstruksi komputer, dan sistem berbasis komputer.
IT berfokus penggunaan teknologi komputer mempertemukan kebutuhan bisnis, pemerintah, pendidikan, kesehatan, dan organisasi lainnya. Lalu kita ke bahasa reguler. Di bahasa reguler, penyusunan ekspresinya atau IR, bahasa dikatakan reguler jika terdapat FSA yang dapat menerimanya. Ekspresi reguler misalnya searching karakter string pada suatu file, biasanya pada text editor. Lalu ada kompilator di aplikasi untuk melakukan analisis leksikal. Simbol ekspresi reguler ada ini. Terus operasi bahasa reguler ada asterisk, ada concatenation atau titik, ada operasi plus atau union bersifat asosiatif. Contohnya ekspresi 01 asterisk plus 1 dikelompokkan menjadi 0 dalam kurung 1 asterisk tutup kurung plus 1. Bahasa IR bahasa yang dibangkitkan oleh bahasa IR. Ada L, ER. R-nya adalah IR. Sifat khusus ekspresi reguler R1 dan R2. Pertama, L R1 plus L2 sama dengan L R1 union L R2. Lalu kedua ada L R1 titik R2 sama dengan L R1 L R2. L R1 union sama aja dengan L R1 tutup kurung union. L R1 tutup kurung 2 kali sama aja dengan L R1 yang kurungnya sekali. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.